sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, benar ya? Benar. Terus mereka juga udah menangani kurang lebih 1.500 research plus di POU selama 10 tahun terakhir. Secara pengerjaan proyek di negara-negara juga gak cuma di Indonesia. Dia udah mengerjakan proyek dari lebih 9 negara. Jadi overall oke ya. Retention rate-nya juga jadi bagi partner itu penting ya. Retention rate itu dalam artian kalau udah jadi customer ada pertanggungjawaban lah ke depannya customer ini tetap bersama Microsoft, dan retention rate Microsoft tinggi sekali, di atas 95%. Lebih begitu. Nah, jadi bolehlah dari Microsoft nih langsung aja nih mulai dan langsung jelasin ke Bapak Ibu. Mungkin penasaran juga Microsoft. Silakan. Tepuk tangan dong semuanya. Oke, thank you Bella. Halo, selamat sore semuanya. Oke, gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Iya, semoga kita semua di sini dalam keadaan sehat ya tentunya, dan tetap semangat karena kali ini kita juga ada beberapa materi yang tidak kalah menarik nih. Dan Seth? Betul banget Ismail. Tenang aja Bapak Ibu, nggak perlu khawatir. Kita nggak akan kuliah di sini, jadi kita relax aja. Thank you Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sesi ini. Perkenalkan, saya Stefani dari tim Sales dan rekan saya Ismail dari tim Fungsional untuk Business Analyst. Hari ini kita akan ngobrol. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Hari ini kita akan ngobrol tentang pentingnya memilih software dan konsultan yang tepat untuk mengoptimalkan proses keuangan perusahaan. Di masa lalu, laporan keuangan itu identik dengan pencatatan manual. Kita perlu input nih satu persatu transaksinya ke dalam buku yang besar. Tentunya bisa jadi salah catat, ada revisi, dan drama-drama lainnya gitu ya. Sehingga prosesnya jadi lama. Dan laporan nggak bisa real time, otomatis human error-nya juga tinggi. Lalu masuklah ke era modern, di mana data sudah bisa diolah nih secara otomatis menggunakan komputer. Laporan bisa real time dan kerjaan pun bisa sat-sat beres. Tapi faktanya nih Bapak Ibu, ternyata masih ada software yang kurang modern dan belum memenuhi ekspektasi perusahaan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, sebenarnya apa sih indikator pencatatan akuntansi yang baik itu? Menurut standar akuntansi keuangan di Indonesia, indikatornya adalah data harus akurat, informasinya relevan, dan juga lengkap. Bahkan dalam salah satu prinsip akuntansi, yaitu prinsip pengungkapan penuh, sebuah informasi keuangan perlu disajikan secara end-to-end. Sedangkan sebuah survei menarik dilakukan oleh PwC di tahun 2021, dan mereka menyimpulkan bahwa 30% perusahaan di Indonesia masih menggunakan single purpose software. Nah, dari sini semua jadi lebih make sense ya Bapak Ibu sekalian. Karena dari survei saja tadi sudah terlihat masih banyak perusahaan yang masih menggunakan single purpose software. Nah, sedangkan secara baik untuk peraturan akuntansi atau prinsip akuntansi itu melibatkan adanya kelengkapan dan pengungkapan penuh, sehingga banyak pelaku usaha yang masih menggunakan software akuntansi itu akhirnya memanfaatkan single purpose software lainnya, baik untuk mengcover kebutuhan dan juga untuk mencapai pencatatan akuntansi yang baik. Nah, padahal kalau kita lihat gambar di depan sini ya ini mungkin tadi sudah sempat dijelaskan sama Aldo, gitu ya. Cuman di sini saya coba menjelaskan sedikit saja. Yang mana artinya secara gambar saja, ketika kita menggunakan banyak single purpose software, itu sudah terlihat sangat rumit gitu ya. Kita harus menginput transaksi di aplikasi atau software A, kemudian kita harus generate reporting di software B, dan masih banyak lagi gitu. Nah, sedangkan Undo sendiri itu datang dengan konsep all-in-one management systemnya, yang mana artinya semua itu sudah bisa tercover dalam satu database gitu, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Aldo gitu. Nah, kalau kita lihat di tabel perbandingan ini, di sini ada sedikit perbandingan ya antara single purpose software dan juga all-in-one management systemnya Undo gitu ya. Ini secara penamaan saja mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa memaknai ya bahwasanya
di sini mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Yang satunya single purpose, yang satunya all-in-one management system gitu. Dan memang single purpose ini sendiri masih bisa mencapai pencatatan akuntansi yang baik dan tentu saja masih bisa mengcover kebutuhan atas perusahaan Bapak Ibu sekalian. Tapi kembali lagi, itu harus dibarengi dengan single purpose yang lainnya untuk bisa tercapai seperti itu. Dan nggak hanya sampai situ, tentu saja akan ada dampak lainnya ya. Mulai dari biaya yang double-double, kemudian membutuhkan resource yang lebih banyak, dan tentu saja pencatatan atas laporan keuangannya itu akan menjadi kurang efisien gitu. Sedangkan ketika kita menggunakan all-in-one management system yang unggul, itu semuanya itu sudah bisa tercover lah kebutuhan Bapak Ibu sekalian seperti yang dijelaskan oleh Anu juga gitu. Jadi selain fiturnya yang sudah banyak, dia juga sudah fully integrated dan automated accounting process. Nah, selain itu, apabila terdapat kebutuhan atas perusahaan Bapak Ibu sekalian yang belum tercover di Udu juga masih cukup fleksibel gitu, yang mana dia masih bisa di-customize dan bisa diintegrasikan dengan sistem lainnya. Jadi bisa dibilang ini cukup fleksibel gitu ya Udunya. Oleh karena itu di poin terakhir kita juga menjelaskan bahwasanya Udu ini bisa dibilang best value for money. Jadi kurang lebih seperti itu saya. Wah, cukup signifikan ya perbedaannya. Berarti dengan menggunakan Odoo kita bisa dapetin fitur yang lengkap, akses yang mudah, dan pencatatan akuntansi yang baik ya Ismail. Nah, tunggu dulu nih. Memang benar, Odoo sendiri itu sudah sangat keren dengan berbagai fitur dan cakupan skopnya gitu ya. Tapi kita mengambil judul di atas tadi itu juga bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu judulnya untuk pengoptimalan keuangan perusahaan itu memerlukan sistem yang baik dan partner yang tepat. Nah, kenapa demikian? Karena seperti yang kita tahu, Odoo ini mempunyai cakupan skop yang cukup luas. Selain itu juga mempunyai fitur yang cukup beragam gitu. Nah, disinilah diperlukan peranan partner untuk dapat memaksimalkan baik itu fitur maupun alur yang Bapak Ibu sekalian nanti ingin kerjakan atau ingin lakukan di Odoo-nya seperti itu. Nah, mungkin sampai sini saya ingin disclaimer dulu. Ini bukan berarti Bapak Ibu sekalian itu nggak bisa melakukan implementasi secara mandiri ya. Nah, itu tentu saja bisa. Tapi dengan bantuan partner yang tepat, yang berpengalaman, tentu saja itu semua bisa menjadi lebih maksimal. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat poin yang ada di depan, ya ada beberapa kelebihan ya ketika kita menggunakan partner yang tepat gitu. Mulai dari save your time, kemudian juga find an alternative solution if Odoo standard fitur cannot handle gitu ya. Artinya ketika kebutuhan Bapak Ibu sekalian itu belum bisa tercover di default Odoo, kami sebagai partner tentu saja sudah memiliki pengalaman yang cukup luas. Selain itu, talent bisnis analis Nurosoft sendiri itu sebagian besar itu memiliki background accounting, sehingga ketika kebutuhan Bapak Ibu sekalian itu terkait accounting, kita bisa sedikit banyak membantu terkait hal tersebut. Ya mungkin seperti itu sih Mbak. Oh, I see. Ternyata konsultan yang tepat itu juga penting nih perannya agar implementasi Odoo ini bisa berjalan dengan sukses dan membawa benefit untuk semua usernya. That's why Nurosoft hadir sebagai partner yang tepat untuk memberikan guidance dan solusi terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Kami Nurosoft adalah satu-satunya Odoo partner di Jawa Timur dan telah memiliki retention rate di atas 95%. Kami telah dipercaya lebih dari 1.500 user dan didukung oleh lebih dari 60 talent terbaik di Indonesia. Proyek kami tidak terbatas di Indonesia, kami juga pernah menghandle proyek dari Jepang, Korea, Hong Kong, Australia, dan masih banyak lagi lainnya. Ini adalah beberapa klien kami, datang dari berbagai lintas industri dan semua skala usaha, mulai dari UMKM dan startup hingga big company. Untuk skala UMKM, ada perusahaan retail yaitu Vitamin Diskon, Sandwell, dan Metro Elektronika. Kemudian ada juga manufaktur F&B yaitu Real Food yang ada di Bojonegoro. Lanjut lagi ke startup, ada Kasir dan Axel. Hingga big company seperti PT Kaltim Primacol yaitu perusahaan coal mining dan juga data center company yaitu Digital Edge yang ada di Hong Kong. Proyek kami pun tidak terbatas untuk accounting ya Bapak Ibu. Kami juga menyediakan jasa lain seperti custom development, integrasi API dengan pihak ketiga, after sales service yaitu maintenance dan user training. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk menghubungi Nurosoft karena kami siap memberikan konsultasi dan solusi. Bapak Ibu bisa mampir juga ke kami yang ada di samping, akan ada tim kami yang bagi-bagi hadiah dan sesuatu yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian.
Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa scan QR code di depan, akan ada link tree berisi kontak Microsoft